Pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung juga menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Biarin. Banjir. Bunga banjir. Tuh motor oke kagum, motor kagum. Banjir, tolong bantuan dipanggil fokus, bantuan. Pensiunan landing. Batu Layang banjir parah. Rumah kerendam, toko kerendam. Allah. Nah, ini jalan Batu Layang lah. Pos Walungan. Ratusan rumah warga di Ilujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang bermukim di sepanjang aliran Kali Keuangan terendam banjir setinggi 60 hingga 70 cm. Banjir yang merendam permukiman warga ini terjadi usai debit air di Kali Keuangan meluap. Meski tak mengungsi, namun ketinggian air membuat aktivitas warga terganggu. Warga juga harus berjaga lantaran kendaraan roda 2 diungsikan ke tempat yang lebih tinggi selama banjir merendam.
Warga berharap adanya penanganan serius dari pemerintah dalam mengatasi banjir. Cuma ini udah biasa di sini tuh, kadang-kadang nggak hujan pun tiba-tiba kali ini naik dia. Kiriman kan luapan ya. Oh, luapan dari air kali. Air kali, entah emang ada besetan dari kali di Pesanggeran itu, emang ini hujan lokal, mungkin daerah Bintaro mungkin yang gede, biasanya begitu. Sementara itu hingga Minggu malam ruas jalan Ciledug Raya di kedua arah masih terendam banjir. Banjir di ruas jalan ini disebabkan meluapnya air di Kali Keuangan imbas hujan deras. Banjir dengan ketinggian mulai dari 20 hingga 50 cm membuat lalu lintas dari arah Jakarta menuju Tangerang dan sebaliknya mengalami kemacetan panjang. Bahkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas mengalami mati mesin. Sementara tadi sampai 50 cm, kurang lebih sekitar durasi 30 menit memang akses jalan tidak bisa dilewatin. Setelah kita lakukan pemompaan, semuanya sudah berjalan dengan baik semuanya. Untuk mengurangi debit air di ruas jalan, Dinas Sumber Daya Air Jakarta telah menyiagakan 2 pompa keliling. Kondisi banjir saat ini sudah berangsur surut dan sudah mulai dapat dilalui kendaraan roda 4 dan roda 2. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ayo siang kali ini akan kami awali dari Jakarta, pemirsa. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau banjir yang terjadi di pemukiman padat penduduk di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemukiman padat di Kebonpala terendam banjir hingga 180 cm. Akibat banjir, aktivitas warga Kebonpala lumpuh. Rano Karno mendengarkan langsung keluhan warga soal banjir yang kerap terjadi setiap hujan deras. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke sejumlah masjid hingga sekolah terdekat. Petugas BPBD berupaya mengevakuasi warga yang terendam banjir dengan menggunakan perahu karet. Sebelumnya Bendungan Katulampa di Bogor telah berstatus siaga 1 pada Minggu malam. Yang awal sebelum kami masuk ke Jakarta, tim transisi memang kita fokuskan kepada banjir. Jadi kalau kawan-kawan mengikuti gerakan kami, pertama kali saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengerukan sungai. Kemudian melakukan pengerukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG, diperkirakan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengerukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katulampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah ini kenapa nggak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini, Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Itu aja sebetulnya intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah ke pengungsian. Nah ini ada kendalanya begini. Di pengungsian tadi berdasarkan daftar yang diberikan oleh Bu Wali, ada hampir 365 jiwa. Sementara di sini ada 1.000 jiwa ini. Nah, 600 kita tampung sini, artinya sirkulasi bantuan agak mudah. Tapi 700 masih ada di rumah. Ini yang agak repot, karena maaf, bantuan makanan mesti dikirim segala macam. Kita sih berharap kalau bisa ngumpul supaya bisa kita memberikan distribusinya itu nggak terganggu. Tapi ya mungkin realita teman-teman saudara juga kadang, bang gue di rumah aja bang, gue di lantai 2 aman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi terpaksa bolak-balik deh nyari bantuan. Ya pemirsa, kita akan pantau kondisi terkini pasca banjir di kawasan Kebonpala, Jakarta Timur. Sudah ada rekan Esra Ambarita. Ya, selamat siang Esra. Berapa ketinggian air di sana saat ini dari pantauan Anda? Ya Esra?
Ya, selamat siang Anita dan juga pemirsa di Kebonpala, kawasan Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Tempat saya mengabarkan ketinggian airnya masih terbilang sangat tinggi untuk banjir yang menggenangi kawasan ini, yakni sudah berada di angka 180 cm hingga 2 meter, yang mana yang paling tinggi berada di belakang saya ini di kawasan Kebonpala, tepatnya di RT 11 dan juga RT 14. Nah pemirsa, kalau bisa kami gambarkan bahwa proses evakuasi dari warga yang terdampak banjir ini masih terus dilakukan sejak pagi hingga sekarang, karena airnya semakin tinggi dan yang digunakan dari pihak polisian maupun petugas adalah menggunakan kano. Ada tadi 2 kano yang digunakan karena beberapa warga akhirnya memutuskan untuk mengungsi. Dari yang lansia difokuskan juga atau diprioritaskan, maksud kami adalah lansia dan juga balita yang langsung mengungsi ke SDN Kampung Melayu 01 dan 02. Sementara itu beberapa warga juga masih ada yang memilih stay ataupun menetap di lantai 2 dengan alasan masih nyaman dan masih menunggu dari surutnya banjir ini. Meskipun sampai sejauh ini atau lebih dari 5 jam banjir ini sudah, atau maksud kami belum surut, karena berdasarkan informasi warga ini ketika sahur masih banjir kemudian mengganggu aktivitas dari warga. Nah tadi juga dari pihak wakil Gubernur DKI Jakarta yakni Rano Karno atau Bang Dul ini sempat menyambangi dari lokasi kejadian banjir ini, dan ada sejumlah langkah yang akan diprioritaskan mengingat tempat ini kerap kali diguyur dengan banjir yang tinggi. Di antaranya akan melakukan relokasi masih dalam rencana, kemudian juga nanti akan dilakukan penggalian ataupun pengerukan dari Kali Ciliwung secara maksimal, karena kita ketahui bahwa dari banjir ini dikarenakan akibat meluapnya sungai ataupun Kali Ciliwung, dengan kita ketahui dari kemarin malam ini hujan mengguyur wilayah Bogor dengan intensitas yang terbilang tinggi. Kemudian warga yang stay atau masih berada di lokasi banjir ini berharap kepada pemerintah bahwa setidaknya meskipun banjir ini merupakan hal yang pelik di Jakarta, diharapkan agar cepat surut dalam waktu yang cepat. Demikian Anita, kembali ke Anda. Ya. Baik, terima kasih Esra Barita melaporkan langsung dari Kebonpala, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Esra. Ya pemirsa, tidak hanya kawasan Kebonpala, banjir juga merendam pemukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir masih merendam sejumlah pemukiman warga di wilayah Jakarta. Salah satunya di kawasan Bidara Cina dan Cawang, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir disebabkan oleh tingginya meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi pemukiman. Pasalnya, aliran Kali Ciliwung mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat usai pintu Katulampa berstatus siaga 1. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Mereka pun sudah terbiasa dengan banjir kiriman ini. Bogor tinggi kan, terus Depok ngirim lagi ke sini. Kalau di sana nggak ada, kalau di sini paling sebetis, mata kaki, tergantung lah. Jadi 1 meter kan ada. Kalau ke sana lagi makin dalam. Baru ini doang. Ya pemirsa, kita akan kembali mengajak Anda memantau kondisi terkini pasca banjir bandang di Cisarua, Puncak, Bogor, Jawa Barat. Sudah ada rekan Hadisti Nur Arifah. Ya Hadisti, selamat siang. Apakah korban hilang sudah ditemukan di sana? Ya, selamat siang Anita dan juga pemirsa. Untuk update terkait korban hilang yang terlapor yakni inisial A, ini sampai saat ini belum ditemukan, artinya untuk proses pencarian ini masih terus berlangsung. Diketahui bahwa A ini memang pada malam hari pada saat kejadian banjir berusaha untuk menyelamatkan sang istri, namun akibat tingginya debit air dan kuatnya arus sehingga A ini tidak dapat menyelamatkan diri dan terbawa oleh arus yang mana hingga saat ini belum ditemukan ataupun masih dalam proses pencarian. Dan dapat kami informasikan situasi terkini pasca terjadinya banjir di Kecamatan Cisarua, Bogor, tepatnya di Desa Tugu Selatan, tempat kami melaporkan saat ini. Ini warga masih mengungsi di sejumlah tempat yang memang tersebar. Ada yang memilih mengungsi di rumah ataupun juga
madrasah, kemudian juga ini di musola. Dan untuk saat ini juga di belakang saya ini sudah terlihat adanya posko ataupun juga tenda yang memang ini merupakan posko antemortem yang dapat digunakan warga untuk melapor bagaimana kondisi dan keadaannya, di mana di dalam tenda sendiri ini juga kami tadi melihat sudah ada perawatan yang dapat dilakukan kepada warga-warga yang mungkin mengeluh sakit, begitupun juga dengan bantuan berupa obat-obatan. Dan sejauh ini juga kami melihat untuk bantuan sendiri yang sudah diterima oleh warga, sudah ada tadi kami melihat pembagian dari sembako yang memang ini diberikan dari pemerintah daerah. Namun meskipun begitu, warga masih berharap membutuhkan bantuan-bantuan lainnya seperti tempat istirahat, tempat tidur tentunya, kemudian juga kebutuhan bayi bagi yang memiliki bayi dan juga balita, lalu juga pakaian bersih dan lainnya. Dan kemudian dapat kami gambarkan juga informasi terkait pasca banjir yang terjadi ini memang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah pada rumah-rumah warga, dan tadi kami memantau masih terus dilakukan aksi bersih-bersih oleh warga yang juga dibantu oleh pihak-pihak terkait seperti dari kepolisian Polda Jawa Barat, kemudian juga dari personil TNI, dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga dari pihak-pihak lainnya bersama warga yang masih terus berupaya untuk menyelamatkan sisa-sisa barang yang masih dapat diamankan. Warga mengaku memang untuk banjir kali ini bukan yang pertama kali, melainkan juga pernah terjadi sebelumnya, namun untuk banjir kali ini merupakan yang terparah. Anita. Ya. Baik, Haristi, berarti untuk saat ini bisa dipastikan bahwa kondisi para pengungsi sudah dalam kondisi aman gitu ya untuk tempat pengungsiannya. Lalu seberapa banyak warga yang masih berupaya untuk menyelamatkan barang berharganya atau kebutuhan apa saja yang paling penting dibutuhkan oleh para pengungsi untuk saat ini, Haristi, di sana? Baik, Anita dan juga pemirsa, untuk kondisi warga yang mengungsi memang ini dalam keadaan yang aman dan juga belum terlapor juga adanya korban-korban luka. Artinya memang warga yang terdampak ini hanya mengalami kerugian akibat dari banjir yang terjadi tadi malam. Dan untuk kami terima informasinya memang ada sebanyak 523 kurang lebih warga yang terdampak dengan total 139 rumah dan mengalami kerusakan. Ini berbagai jenis bentuk kerusakan mulai dari kerusakan yang ringan hingga kerusakan yang berat. Nah, untuk warga yang kondisi rumahnya ini dalam keadaan kerusakan yang hanya ringan begitu, mereka sudah memulai untuk kembali ke rumah, kemudian juga bersih-bersih, menyelamatkan sisa-sisa barang. Namun untuk kalau kita melihat bagaimana kondisi rata-rata rumah yang terdampak ini rata-rata lebih mengalami kerusakan yang cukup berat, Anita. Artinya tidak banyak yang bisa diselamatkan. Anita. Ya, baik, Hadisti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hadisti melaporkan langsung dari Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, sebelumnya hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses 2 desa terputus. Rest area Gunung Mas gak bisa lewat, motor lewat hanyut. Ya, longsor atas Benega, jalan terputus. Hujan deras yang mengguyur sejak Minggu siang memicu banjir di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Ada beberapa titik di wilayah Kota Bogor yang teralir di sungai dan air itu masuk ke kediaman warga. Itu diantaranya di Kelurahan Baranang Siang, Sempur, Bantarjati, lanjut ke Kampung Bebek dan Kedung Halang. Menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati atau meninggalkan rumah yang berada di bantaran kali Sungai Ciliwung tersebut. Tadi kondisinya sendiri hujannya cukup deras atau gimana? Hujan di Kota Bogor itu diguyur dari pukul 16.00 sampai dengan pukul sekitar 21. Sudah gelap, beberapa rumah sudah tenggelam. Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu, ada banjir, dan saya
sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati, dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik, dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan rest area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang hingga ketinggian mencapai setengah meter. Pemerintah Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat untuk dihimbau agar tetap waspada. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kebakaran melanda satu unit truk pengangkut sepeda motor di Jalan Lintas Sumatera, Labuan Batu Selatan. Akibatnya 46 sepeda motor baru yang diangkut dari Jakarta hangus dengan kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang melanda satu unit truk pengangkut puluhan sepeda motor baru dari Jakarta menuju Medan. Peristiwa ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera Cikampek, tepatnya di depan kantor Camat Torgamba, Labuhan Batu Selatan pada Minggu dini hari. Menurut keterangan sang sopir, api berasal dari salah satu sepeda motor yang diangkut. Ia baru mengetahui terjadi kebakaran usai diberitahu pengendara yang melintas. Akibat kebakaran, seluruh unit sepeda motor yang diangkut berjumlah 46 hangus. Ada yang ngasih tahu. Tengok api berapa udah menyala. Turun berhenti, kami apain nggak bisa. Dan datang penduduk itu, bang, sana aja bang, depan kantor camat, katanya, sana ada damkar, tembak kemana, saya kejarkan. Mana kebakaran ini satu unit truk membawa 46 unit sepeda motor roda 2 yang masih baru. Awalnya berangkat dari Jakarta mau dibawa ke Medan. Ya kami masih dalam penyelidikan apa penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Akibat kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews yang pemirsa. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto kembali mengajukan sidang gugatan pra-peradilan kedua setelah sebelumnya sidang pra-peradilan pertamanya tidak diterima oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan kedua ini ditunda oleh Hakim karena pihak KPK tidak hadir dalam persidangan kedua yang dijadwalkan. Hakim mengatakan KPK meminta penundaan selama 2 minggu. Namun Hakim memutuskan untuk menunda sidang pra-peradilan ini dalam 1 minggu. Sidang pra-peradilan Hasto akan kembali digelar pada hari Senin 10 Maret 2025. Kemungkinan KPK akan menggunakan waktu penundaan ini ya untuk memfinalkan semua proses pemeriksaan dan menyatakan bahwa pemeriksaan itu sudah selesai dan P21 ya. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga ya KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra-peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Sebelum ditahan, Sekjen PDIP ajukan pra-peradilan namun ditolak oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sempat menyebut akan mendatangi KPK jika Hasto ditahan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak pra-peradilan Hasto Kristianto 13 Februari lalu. Hakim mengatakan pra-peradilan Hasto kabur atau tidak jelas. Dengan ditolaknya pra-peradilan ini, status tersangka Hasto Kristianto sah. Permohonan pra-peradilan tidak memenuhi syarat formil lantaran dalam 2 sprindik yang dipermasalahkan pemohon tidak diajukan dalam 2 permohonan melainkan hanya 1 permohonan.
Dalam pertimbangannya, hakim mengabulkan eksepsi yang diajukan pihak termohon, yakni KPK. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka terkait dengan kasus suap Harun Masiku. Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku. Pemirsa, Kejaksaan Agung berpeluang memanggil Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024 Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Kejagung juga menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Kejaksaan Agung berpeluang memanggil mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ahok pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019 hingga 2024. Kejagung RI menegaskan akan memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Kejagung mengaku perlu periksa pihak terkait dalam penyelidikan. Sesungguhnya yang kami lakukan penyidikan dalam perkara ini adalah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam importasi minyak mentah dan produk kilang di Pertamina dan subholding termasuk KKKS tahun 2018-2023. Itu yang harus dulu dimaknai. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka baru sehingga total menjadi 9 orang. 2 tersangka baru adalah Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan Vice President Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Korn. Sementara 7 orang tersangka lain adalah Gading Ramadan Judo, Komisaris PT Jengga Maritim, dan Direktur PT Orbit Terminal Merak, salah satu broker dalam kasus ini. Dimas Merhaspati, Komisaris PT Navigator Hatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Sani Dinar Saifuddin, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Agus Purwono, Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Muhammad Keri Andrianto Riza, Beneficial Owner PT Navigator Hatulistiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kepala daerah terpilih menggelar buka puasa bersama di Jakarta. Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Selain itu, Ketua Umum DPP Partai Hanura Usman Sabta juga hadir untuk memberikan selamat kepada para gubernur, wali kota dan juga bupati terpilih. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Usai pelantikan, para kepala daerah kemudian menjalani retret di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah selama 1 minggu. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Kerugian negara setidaknya 193,7 triliun rupiah akibat dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Sejumlah petinggi PT Pertamina Patraniaga menjadi tersangka dalam kasus ini. Menurut Kejagung, dugaan korupsi diantaranya kilang Pertamina tak bisa mengolah minyak mentah sehingga harus impor dengan harga dilambungkan. Serta mengoplos BBM dengan mengimpor RON 90 dan menjualnya dengan harga RON 92. Pada kesempatan ini, saya Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama PT Pertamina Persero menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Ini tentunya adalah peristiwa yang memukul kita semua, menyedihkan juga bagi kami, dan tentunya kami
ini adalah salah satu ujian besar yang dihadapi oleh Pertamina. Kami sangat mengapresiasi penindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan PT Pertamina Persero menyangkut tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang pada tahun 2018 sampai 2023. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung dan tentunya akan terus membantu apabila dibutuhkan data-data ataupun dibutuhkan keterangan-keterangan tambahan agar supaya proses ini dapat diproses dan berjalan. Ramai di media sosial diduga rombongan Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir di Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial, diduga iring-iringan termasuk mobil maung milik Presiden Prabowo menerjang banjir. Peristiwa ini terjadi saat Prabowo pulang ke rumahnya di Babakan Madang, Bogor. Iring-iringan harus melewati banjir di Desa Cijayanti, Jumat 28 Februari 2025. Aliran air yang cukup deras tidak menghambat perjalanan rombongan Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, di bulan suci Ramadan ini 3.500 porsi takjil dibagikan secara gratis di Masjid Jogokarian, Yogyakarta. Setiap harinya tak tanggung-tanggung pengurus masjid ini mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Ribuan porsi nasi untuk santapan berbuka puasa disediakan Masjid Jogokarian Mantri Jeron, Yogyakarta secara gratis untuk jemaah masjid berbuka puasa. Menu makanan berbuka puasa yang disediakan terdiri dari seporsi nasi beserta lauk pauk lengkap seperti opor ayam, telur, kerupuk, dan buah kurma. Makanan yang disajikan dimasak langsung oleh jemaah wanita Masjid Jogokarian dengan menu yang bervariasi setiap harinya. Ribuan porsi makanan gratis ini kemudian dibagikan kepada jemaah masjid mendekati waktu berbuka puasa di halaman Masjid Jogokarian. Ya, suasananya ramai, terus di sini kebersamaannya kayaknya terjalin banget gitu, Mas. Acara bukbernya itu lebih terasa gitu ya? Iya, lebih terasa gitu. Tak tanggung-tanggung, pengurus Masjid Jogokarian telah mengumpulkan dana hingga 1,5 miliar rupiah untuk kebutuhan takjil gratis selama bulan Ramadan. Kita sediakan minimal 3.500 untuk pengunjung, tetapi untuk relawan sendiri kita juga menyediakan sekitar 500 porsi, jadi sekitar 4.000. Kita juga masih mencadangkan roti maupun kurma karena tahun yang lalu sudah tembus 5.000 orang yang datang. Bagi warga Yogyakarta yang ingin menikmati makanan berbuka puasa gratis dari Masjid Jogokarian, disarankan untuk datang lebih awal sebelum waktu berbuka puasa karena antrian yang cukup panjang. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.